Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iqbal MH. Kali ini kita akan masuk tentang pembahasan perulangan juga, tapi tentang perulangan bersarang atau nested loop. Langsung saja saya akan mencoba contohkan bagaimana sintak perulangan bersarang. Artinya setiap ada perulangan, ternyata di dalam perulangan itu ada perulangan lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan perulangan bersarang. Di sini saya buat file baru dengan cara menekan Ctrl N, kemudian kita ketikkan sintak dasarnya. Jadi kita bermain di function utama, ya. Di sini saya akan mencoba membuat perulangan dengan model for. Pertama saya buat for, kemudian kondisi yang pertama yaitu inisialisasi variabel beserta nilainya. Jadi saya buat in x sama dengan 1, berarti x sama dengan 1. X lebih kecil sama dengan 10, ya. 1 lebih kecil sama dengan 10 berarti benar, maka dia akan nanti melakukan perulangan. Lalu saya tambahkan operator increment agar perulangan ini dapat berhenti, ya. Nah, saya akan coba menampilkan nilai x terlebih dahulu. Cout x. Kemudian saya tambahkan handle supaya dia turun ke baris baru. Saya coba compile. Jangan lupa untuk disimpan dulu, saya buat latihan 6. Setelah di-compile, lalu saya coba run. Lihat di sini sudah ada angka 1 sampai 10. Itu adalah nilai x yang dilakukan perulangan. Nah, sekarang saya akan menerapkan konsep perulangan bersarang ini. Contohnya untuk apa? Contohnya kita ingin membuat tabel perkalian. Mungkin waktu kita kecil selalu melihat poster ada tabel perkalian. Nah, jadi dengan perulangan bersarang ini kita akan buat contoh seperti itu. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini saya coba hilangkan dulu untuk menampilkan x, ya. Di dalam perulangan ini ada sebuah perulangan lagi, ya. Contohnya ini yang ingin saya terapkan. 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 1 kali 2 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, jadi perkalian ini akan mengalami perulangan, ya. Maka di sini saya membutuhkan sebuah konsep perulangan lagi. Saya menggunakan for juga. For in y sama dengan 1. Ya, kalau tadi sebelumnya x, di sini saya ingin buat 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, jadi di sini saya buat y itu nanti nilainya 1. Ya. Y kemudian dikali dengan variabel x. X di sana awalnya nilainya 1. Jadi y kali x sama dengan, nah di sini kita akan membutuhkan sebuah variabel baru untuk menghasilkan nilai hasil dari perkalian x dan y, ya. Maka di sini saya akan buat sebuah variabel. Variabelnya saya buat in a, ya. Nah, jadi in a, ya. Nilai a ini nanti isinya adalah perkalian y dan x, ya. Nah, di sini setelah saya mendefinisikan nilai y, lalu saya berikan kondisinya y lebih kecil sama dengan 10. Jadi nanti perkaliannya ini batasnya perkalian tabel perkalian dari 1 sampai 10. Kemudian y plus plus. Ini komentar
Tidak ada pengaruhnya terhadap program ya, tapi ini hanya untuk menampilkan contohnya supaya kalian dapat mengerti. Nah, di sini yang saya buat adalah saya ingin mencetak nilai Y. Cout. Nah ya, tampilkan apa yang ditampilkannya. Ya, saya ingin menampilkan variabel Y. Itu saja dulu. Saya coba compile. Lihat, variabel X belum ada kita tampilkan. Ya. Yang ingin saya tampilkan ini masih variabel Y. Kemudian saya run. Lihat di sini ada perulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, setelah itu akan diulang lagi 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 ini adalah nilainya Y. Nah, sedangkan perulangan 1 sampai 10 berikutnya itu adalah perulangan yang ada yang pertama, yaitu untuk variabel X. Tapi variabel X belum kita tampilkan. Kita hanya masih menampilkan variabel Y. Nah, contohnya saya coba berikan handle saja untuk variabel Y. Ini kita belum masuk ke perkaliannya ya. Kita ingin menampilkan nilai dari Y. Saya compile, lalu saya coba jalankan. Nah, terlihat di sini ya. Saya coba zoom. Ada 1 sampai 10. Setelah 10 itu ada lagi 1 sampai 10 lagi ya. Nah, perulangan ini sampai sebanyak 10 kali. Nah, 10 kalinya ini dari mana? Itu dari perulangan X. Nah, di sini. Jadi kalau saya buat dia perkaliannya sampai 5, maka perhatikan ini, saya compile, lalu saya jalankan. Nah, di sini perulangannya hanya sampai 5. 1, 10, oke, 1, 10, 2, kemudian 1, 10, 3, 1, 10, 4. Nah, sampai 5 ya. Jadi banyaknya perulangan 1 sampai 10 itu sebanyak 5. Nah, kalau kita ingin menampilkan Y itu juga sebanyak 5, maka kita ganti di sini jadi 5. Ya, supaya lihat hasilnya, kita compile. Perubahannya, lihat ini 1 sampai 5. Kemudian 1 sampai 5-nya berulang sampai berapa kali ya. Saya coba geser paling atas. Oke. Nih, saya coba zoom lagi. 1, 5. Oke, 1. 1, 5, 2. 1, 5, 3. 1, 5, 4. 1, 5. 5 ya. Berarti sudah ada jumlah X sebanyak 5 kali, kemudian Y juga 5 kali. Nah, sekarang saya coba sandingkan antara nilai Y dan nilai X. Di sini saya coba tampilkan ya, di cout ini. Saya tampilkan. Nah, apa yang ingin saya tampilkan? Yang saya ingin tampilkan adalah sebuah string, yaitu saya beri tanda X ya, X. Nah, ini saya coba compile. Kita bertahap ya mengcompilenya supaya mengetahui apa aja yang berubah. Lalu saya run. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasanya 1X, nah X di sini maksudnya perkalian ya. 1 kali, nah, baru di sini nanti akan kita sisipkan nilai dari X. Oke. Berarti X sudah saya tambahkan. Nah, sekarang saya coba tampilkan apa yang ingin ditampilkan. Nilai X.
Nah, ya. Jadi kita di sini bisa mengetahui berapa nilai X. X adalah 1 pertama kali, kemudian nanti akan diulang lagi sebanyak 5 kali. Ya, compile. Lalu saya jalankan kembali. Nah, perhatikan 1 kali 1. Ya, saya coba zoom. 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1, 5 kali 1. Nah, 1 ini adalah nilai X yang diulang di dalam variabel perulangan Y. Nah, jadi jumlahnya sebanyak 5 kali. Oke, nah sekarang setelah ini saya ingin tambahkan sama dengan. Maka cukup di sini saja saya tambahkan. Tampilkan apa yang ingin tampilkan. String sama dengan. Nah, jadi saya coba compile ulang. Lalu saya jalankan. Dan lihat hasilnya. 1 kali 1 sama dengan. Nah, sekarang perkaliannya kita akan letakkan hasil perkalian itu adalah nilai dari variabel A. Ya. Nah, ini saya close. Di sini saya buat tampilkan nilai A. Nah, nilai A di sini kan belum ada nih. Berapa sih nilai A? Ya, belum ada. Nah, jadi A ini saya akan coba pindahkan ke dalam perulangan Y. Kenapa Bapak pindahkan? Karena kalau saya letakkan dia di atas dari perulangan Y, nilai Y nanti tidak akan bisa dibacanya. Karena nilai Y belum dideklarasikan. Nah, jadi kalau di sini saya tempatkan, misalnya tadi di sini, kemudian saya buat rumusnya Y kali X. Nah, di sini Y belum dia baca, ya. Di sini dia belum baca. Saya coba compile. Nah, dia akan menimbulkan error. Kenapa? Karena Y belum dideklarasikan. Dia membaca dari urutan atas ke bawah, gitu. Maka dari itu, ini kita pindah ke dalam perulangan variabel Y. Nah, lihat di sini. A sama dengan Y kali X. Kemudian tampilkan nilai A. Ya, kita bisa compile. Kemudian saya coba jalankan. Nah, 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, dan seterusnya. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Nah, dengan adanya perulangan ini akan sangat membantu dalam penghematan baris kode yang akan kita buat. Jadi dengan adanya perulangan ini, program kita akan lebih elegan. Kenapa? Karena pengkodeannya lebih sedikit, tapi perannya, fungsinya sangat bermanfaat. Oke. Kalau kita ingin menambahkan enter, misalnya saya coba compile ya. Nah, di sini saya ingin memisahkan antara jumlah perkalian 1 dan 2. Yang di sini ya. Setelah 5 dari perkalian 1, saya ingin tambahkan enter. Nah, tempatnya di mana? Karena 5 ini adalah hasil dari perulangan X, maka kita menambahkan enternya ada di sini. Saya buat cout handle. Nah, dia berada di luar dari perulangan Y. Ya. Saya coba compile. Lalu saya coba jalankan. Nah, kalian bisa lihat hasilnya. 1 kali 1 sampai 5, oke. Kemudian di enter. Ya, kemudian di enter. Masuk ke perkalian yang kedua. Seperti itu.
Nah, ini adalah salah satu contoh perulangan bersarang. Jika penjelasan saya terlalu cepat, maka bisa dipelankan ya melalui fitur kecepatan di YouTube. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.